Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung Ketut Sumadena akui deretan kasus korupsi jumbo seperti PT Timah, PT Asabri dan Jiwasraya, memang mencoreng nama Indonesia. Setelah terungkapnya kasus mega korupsi yang merugikan negara Rp271 triliun yang melibatkan 16 orang tersangka termasuk 2 nama pesohor Helena Lim dan Harvey Moise, membuat nama Indonesia tambah tercoreng di mata dunia. Berikut 10 mega korupsi kelas kakap di Indonesia. 1. PT Timah. Kasus ini bermula Kejagung menetapkan 5 orang tersangka yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Tbk, tahun 2015-2022. Salah satunya adalah ex-direktur utama PT Timah Tbk, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani. Kasus ini menjadi nomor 1 karena sesuai dampak kerugian lingkungan hingga Rp271 triliun. Soal dampak kerusakan lingkungan. Kasus ini masih dalam penanganan penyidik dan Jaksa Agung belum memutuskan vonis kepada tersangka. 2. BLBI. Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, BLBI, merupakan kasus korupsi yang terjadi saat krisis moneter menghantam tanah air pada 1997. Ketika itu, puluhan bank tumbang akibat lonjakan utang dan kurs rupiah terhadap dolar AS yang ambruk. Alhasil, Bank Indonesia, BI, memberikan suntikan dana sebesar Rp147,7 triliun yang dibagi kepada 48 bank agar tidak mengalami kolaps. Namun, saat itu, BI meminta agar dana tersebut dikembalikan kepada negara setelahnya. Hanya saja, para obligor dan debitur justru mengemplang dana BLBI tersebut dan tidak mengembalikan hingga saat ini. 3. Penyerobotan lahan negara. Kegiatan penyerobotan lahan negara untuk kelapa sawit yang menyeret pemilik PT Grup Duta Palma, Surya Darmadi Kemeja Hijau telah merugikan negara sebesar Rp78,8 triliun. Usaha perkebunan kelapa sawit milik Surya ini dilakukan di dalam kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu, telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Akibat perbuatannya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, pada Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat memvonis 15 tahun penjara terhadap Surya Darmadi dan denda Rp1 miliar subsidiar 6 bulan penjara pada 23 Februari 2023 lalu. 4. Pengolahan kilang minyak ilegal di Tuban. Pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak di Tuban, Jawa Timur terjadi pada 2009 hingga 2011. Dikutip dari laman KPK, kasus pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak di Tuban, Jawa Timur ini merugikan negara sebesar $2,7 miliar AS atau Rp35 triliun. 5. Asabri. Kasus korupsi dana pensiun PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Asabri, merugikan negara sebesar Rp22,78 triliun. Nilai kerugian timbul sebagai akibat dari penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri secara tidak sesuai ketentuan antara 2012 hingga 2019, menurut BPK. 6. Kasus korupsi PT Jiwasraya pada 2008 hingga 2018 sebesar Rp16,8 triliun. 7. Korupsi izin ekspor minyak sawit mentah, CPO, kerugian Rp12 triliun. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Agung menyebut, kasus ini merugikan keuangan negara Rp6,04 triliun dan merugikan perekonomian negara Rp12,31 triliun. Dengan demikian jika dijumlah senilai Rp18,35 triliun. 8. Pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR-72-600 pada 2011, Rp9 triliun. Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emir Syahsatar didakwa melakukan korupsi terkait pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR-72-600. Total kerugian negara akibat pengadaan pesawat itu senilai $609 juta atau jika dirupiahkan senilai Rp9,37 triliun.
9 proyek penyediaan menara BTS 2020 hingga 2022, 8,03 triliun rupiah. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate, divonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, serta membayar uang pengganti kerugian negara 15,5 miliar rupiah dalam kasus korupsi pembangunan menara Base Transceiver Station, BTS, 4G. Johnny G. Plate divonis setelah dianggap merugikan negara hingga 8,03 triliun rupiah. 10. Kasus Bank Senturi pada 2008, 6,76 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan kerugian negara dalam kasus Bank Senturi, mengacu data BPK, dari 2 proses bailout adalah sebesar 689,39 miliar rupiah dan 6,76 triliun rupiah.